Pemirsa, benar sekali apa yang disampaikan oleh Pendeta Elmun Rumah Orbo tadi. Adalah sebuah kesalahan besar mengaitkan perang melawan teroris dengan imajinasi perang salib melawan agama lain. Omar Orbon, Presiden Gabon selama 42 tahun. Sekarang saya ke paman dari Intan yang ada di Samarinda, Balutan Banjarnahor, beliau mau bicara. Selamat malam, Pak Balutan. Selamat malam, Pak Karni. Kami di sini ikut berduka cita atas meninggalnya Intan, dan apa yang ingin Pak Balutan sampaikan di ruangan ini. Yang saya minta pertama-tama untuk para pelaku pemboman di gereja Okumene dihukum untuk seberat-beratnya. Terus yang kedua, sebentar lagi kami umat Kristiani mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami meminta supaya setiap gereja-gereja ditempatkan keamanan. Itu saja, Bang Karni. Baik, Pak Balutan, kalau itu Pak Balutan sampaikan, di sini juga ada dari Polda Kalimantan Timur, juga ada dari Badan Anti Teroris dan dari Mabes Polri. Udah mendengar semua. Sekarang saya mau ke Kombes Fajar Setiawan, Kabid Humas Polda Kaltim. Selamat malam, Pak. Pak Fajar, kan pelaku sudah tertangkap, sudah 2 hari lah kejadian. Bisa apa sesungguhnya yang terjadi? Terima kasih Pak Karni. Sebelum saya menyampaikan, kami atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan empati, bela sungkawa pada keluarga korban, di mana adik kita Intan Olivia Banjarnahor kemarin hari Senin dipanggil Tuhan akibat ulah dari pelaku pengeboman, yaitu meninggal hari Senin pukul 3.30 dini hari atau pagi. Kami juga berempati kepada Pak Pendeta, karena mungkin Bapak sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tentunya dengan umat yang mengalami suatu penderitaan akibat bom ini tentunya juga begitu berat penderitaannya. Kami juga turut berempati, Pak. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga bisa tetap melayani umatnya dengan setia dan penuh kasih. Terima kasih, Pak. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Pak Karni bahwa setelah adanya peristiwa ini seperti yang disampaikan tadi Pak Pendeta dan saksi, aparat kepolisian sudah bertindak dengan cepat. Dalam waktu 1 hari sudah bisa menangkap, sampai sekarang ini sudah menangkap 20 orang yang semuanya sudah diperiksa, tetapi kita memiliki waktu 7 hari. Kita sudah mengadakan gelar, bahkan tadi pagi Pak Kapolda juga sudah memimpin gelar perkara untuk menentukan tersangka. Tapi kita tidak tergesa-gesa, Pak Karni, karena memang kita harus cermat, karena kita akan memeriksa sebelum, setelah, dan akan terjadi ke depannya. Karena kita harus tahu jaringan-jaringannya supaya
bisa cermat dan tidak salah. Mungkin nanti secara detail yang berkaitan dengan teroris akan disampaikan dari BNPT, Pak. Tapi pada kesempatan ini yang perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya peristiwa ini, masyarakat cukup luar biasa untuk mengantisipasi tentang teroris ini di Kalimantan Timur, Pak. Dan ini sudah bisa dilakukan antisipasi sehingga tidak hanya pihak kepolisian saja, tapi masyarakat sudah tahu. Itu yang perlu kami sampaikan, Pak. Kemudian sebenarnya secara detail, Pak, kronologisnya bahwa pelaku ini pada saat ibadah mau selesai, dia naik sepeda motor bebek Karisma, yaitu nomor polnya H2372PE. Dia sendiri atau berdua? Dia sendiri, Pak. Sendiri. Kemudian pada saat ibadah itu mau puncak selesai, Pak Pendeta itu berdoa, terus kemudian dia masuk ke gereja, dia parkir, kemudian dia menyalakan korek api di mana sepeda motor itu sudah ditaruh ransel. Kemudian saat itu dihidupkan ranselnya, mungkin ada sumbunya, kemudian beberapa saat dia lari, kemudian ransel itu meledak. Dan meledaknya 3 kali, kemudian lari seperti yang diceritakan tadi, kemudian dia lari di sungai, di dermaga, dan akhirnya dikejar tadi. Dan pada hari itu juga dalam waktu 30 menit sudah diamankan di Polres. Yang saya dengar, dia mau masuk ke dalam gereja, tapi ranselnya jatuh. Dan kemudian karena jatuh, dia ketakutan dan lari ke sungai. Ini hasil pemeriksaan, Pak. Enggak, itu benar. Kalau penjelasan tadi memang Enggak, Pak Pendeta nggak lihat itu. enggak. Ranselnya itu jatuh dulu. Kami dari hasil pemeriksaan sebenarnya tidak perlu saya sampaikan karena ini kan juga masih dalam pemeriksaan, tapi untuk di sini kami sampaikan demikian. Ini dari keterangan yang bisa diambil dari penyidik. Kira-kira demikian. 20 orang itu sebagai saksi atau sebagai tersangka udah? Untuk sementara ini kita menentukan saksi dulu, karena sesuai dengan undang-undang yang diatur bahwa penyidik punya waktu 7 hari untuk menetapkan nanti menjadi tersangka jika itu terbukti ada bukti-buktinya. Dan saya percaya nanti akan berkembang tersangkanya, tetapi yang jelas bahwa saat ini kami masih menentukan hanya satu tersangka yang meledakkan bom itu. Oh, jadi tersangkanya baru satu. Baru satu. Tapi saya percaya nanti akan berkembang, Pak. 20 ini dari kelompok mana, Pak? Ada yang JAD, ada JAT, ada Nah, kami tidak menyampaikan ke situ, nanti biar BNPT saja. Tapi yang jelas ini ada orang-orang yang selalu bareng dengan pelaku. Jadi setiap hari dia di masjid itu, kemudian dia yang menyuplai makanan, kemudian setiap hari dia bergaul di situ, yang itu yang kita amankan di Polres dan kita periksa. Kemudian juga orang-orang yang mengamankan di tempat-tempat lain, karena orang ini pelaku ini sudah hampir 1,5 tahun di Samarinda. Dia melakukan aktivitas di masjid itu, dan masjid itu juga tidak jauh dengan gereja Togumene. Jadi hanya pisah RT saja. Kalau di gereja itu RT 3, kalau di masjid itu RT 4. Jadi nggak begitu jauh. Mungkin dia setiap hari sudah melihat kehidupan cara ibadah dari gereja Togumene. Mungkin sudah diobservasi demikian rupa. Baik, Pak Bajar. Sekarang ke Irjen Pol Petrus Kolose. Pertanyaannya seperti tadi, laporan yang sudah diterima oleh Jenderal, kejadiannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam berkelimpahan bahagia. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengucapkan belasungkawa dan tidak lupa juga mengatakan, terutama Pak Pendeta dan seluruh jemaat, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati.
Bapak Karni dan seluruh hadirin dan seluruh pemirsa, kalau kita lihat ini berkaitan dengan kejadian tadi sudah dijelaskan baik dari kronologi maupun dengan tempat kejadian perkara. Kalau kita mulai dari tempat kejadian perkara, kita lihat bahwa memang ini ada kejadian bom yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang sebenarnya pernah menjalani hukuman. Kalau kita lihat bahwa yang bersangkutan, kita lihat sudah banyak yang dijelaskan terlibat turut membuat bom pada waktu bom buku. Jadi dia memang belajar pada waktu di Aceh bersama-sama dengan kelompok Pepi Fernando yang kita tahu beberapa saat yang lalu melakukan serangkaian bom di beberapa tempat. Kemudian pembelajaran, kalau kita lihat dari tempat kejadian perkara ini, bahwa memang efek bom itu yang akan diberikan itu tetap low eksplosif. Kemudian sama seperti yang kejadian Surabaya, kemudian kejadian juga yang di Tangerang, itu kalau kita lihat dari skill pembuatan bom, itu sebenarnya rendah, masih dengan cara-cara pembuatan lewat black powder dan sebagainya, campuran-campuran yang sebenarnya gampang didapati di toko-toko, gampang dan mereka belajar. Kalau yang kita pelajari sebelumnya bahwa yang bersangkutan ini belajar dari rekannya. Kalau tadi pertanyaan Pak Kani kepada Kombes Fajar, itu masuk kira-kira kelompok mana? Ini bagian dari kelompok Jamaah Ansori Daulah. Kemudian kalau kita tarik lagi, kelompok Jamaah Ansori Daulah ini amirnya siapa? Amirnya itu masih dalam penjara, Oman Abdurrahman. Kalau kita lihat kenapa dia melakukan ini memang terjadi proses radikalisasi yang di dalam penjara. Ini sebenarnya kalau kita nanti akan dijelaskan oleh Deputi 1, ini yang program yang kita lakukan di BNPT, bagaimana membuat deradikalisasi, kontraradikalisasi, kemudian masuk kepada rehabilitasi. Nanti jelasnya akan dijelaskan oleh Maijen Abdurrahman. Tapi kita lihat bahwa mereka ini belajar lagi di kelompok bersama-sama di dalam penjara. Dia bergaul. Kenapa di Samarinda? Kebetulan yang bersangkutan ini dekat dengan namanya Agung alias Ayas di dalam penjara. Ini juga terlibat sudah di dalam penjara atau dalam lembaga pemasyarakatan, masih melakukan pencurian senjata. Kemarin sudah diekspos pada waktu sesudah kejadian bom 14 Januari. Ini mereka juga di dalam lembaga pemasyarakatan melakukan pencurian senjata kepada petugas lapas. Ini grup ini. Nah, kalau kita lihat grup Jamaah Ansori Daulah ini, amirnya saya katakan tadi Oman Abdurrahman, ini juga yang menggerakkan pada waktu bom yang berkaitan dengan 14 Januari. Dari penelusuran kita bahwa memang yang bersangkutan juga pernah, ini kalau bicara masih satu tersangka Pak Karni yang kaitan dengan Juanda, ini pernah juga ditangkap pada waktu razia di Sulawesi Selatan. Di dalam tasnya itu ada bendera ISIS atau kalau kita kenal sekarang biasa disebut juga dengan Daesh. Kemudian dia terinspire sebenarnya dari perintah ini yang secara global yang sekarang menjadi musuh kita bersama, bukan hanya Indonesia. Secara global ini dilakukan atau diinspire dari juru bicaranya Daesh atas perintah Abu Bakar al-Baghdadi untuk melaksanakan teror di setiap tempat. Tidak perlu datang ke buffer zone, tidak perlu datang di Syria dan Irak, tetapi cukup melakukan di tempatnya masing-masing. Dan ini mereka lakukan dengan kekuatan apa aja. Tidak perlu juga, ini kebetulan dia bisa melakukan bom. Kita lihat bahwa beberapa kejadian terakhir sudah juga menggunakan pisau. Jadi ini yang kita takutkan bersama sebenarnya, karena ini kalau istilahnya adalah mengambil istilahnya Bapak Kapolri itu spill over. Jadi ini adalah luapan. Ini yang kita jaga. Dia tidak pergi ke tempat di
buffer zone di antara Irak dan Syria, tetapi dia melakukan di tempat-tempat yang ada di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di kita di Indonesia ini. Targetnya siapa saja? Targetnya siapa saja, Bang Karni. Tidak hanya, tapi kalau kelihatan ini adalah repeater daripada kegiatan. Kita lihat tahun 2000 itu sasaran adalah bom di gereja-gereja. Nah, sekarang diulangi lagi. Kejadian yang tahun 2000 itu menyerang ke gereja-gereja. Kalau kita lihat, Kalau di Suriah dan Irak kan sasarannya ada pemerintahnya sendiri, ada tentara pemerintah sendiri atau polisi pemerintah. Kalau di sini apa berbeda tadi agama? yang saya katakan itu melakukan aksi di seluruh tempat, tidak memandang. Jadi baik soft target maupun hard target. Kalau di sana memang perang, tetapi di sini di tempat-tempat lain yang dia lihat adalah soft target. Jadi tidak hanya berbicara tentang hard target, tetapi soft target juga. Target yang paling gampang yang dilakukan dan bisa memancing kepada kejadian-kejadian atau memancing amarah ataupun bisa memancing perhatian ya dari seluruh masyarakat bahkan dunia adalah yang paling gampang adalah menyerang balik lagi kepada soft target. Ini yang dilakukan oleh mereka dan kembali lagi kalau kita lihat di samping jaringan, ingat bahwa JAD atau Jamaah Ansori Daulah mereka di dalam penjara pun menyatakan berbaiat kepada Daesh. Ini yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansori Daulah. Nah, kemudian kalau kita angkat lagi Bang Karni, ini adalah faktor residivism. Sudah di dalam penjara, sudah melewati proses pemasyarakatan sebenarnya, di samping deradikalisasi juga ada proses dilakukan. Ini kembali lagi. Tetapi kita harus lihat bahwa bukan hanya di Indonesia terjadi ini. Di Arab dengan programnya PRAC atau Prevention Rehabilitation Aftercare masih juga dilakukan. Biayanya kurang besar apa? 2,5 miliar dolar dilepaskan oleh pemerintah Arab. Tetapi lebih daripada 15% balik lagi residivism. Di Yemen balik lagi. Di Mesir, di Malaysia di atas kita 5%. Di Singapura juga kejadian. Bahkan kalau kita lihat di tempat-tempat lain, mereka menerapkan ankle brace. Jadi kalau tadi Bang Kani bilang bahwa masih dalam tahap bahwa dia masih bebas bersyarat, sebenarnya dia udah bebas. Bukan lagi bebas bersyarat. Dan 1 tahun itu biasanya dimonitor oleh Bapas, Balai Pemasyarakatan. Ini terjadi. Tapi banyak mereka juga yang melanggar. Sebenarnya hak-haknya sudah diberikan. Hak-haknya sudah dikasih sebagai bangsa. Ingat kita menangani sama, memperlakukan sama kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian kita lihat dari negara-negara yang lain, ada yang bahkan menggunakan ankle brace. Jadi pakai gelang di kaki, monitor radius berapa. Kita bebas di sini memperlakukan dengan baik dan program-program nanti akan dijelaskan oleh Maijen Abdurrahman. Di Indonesia kita lakukan program deradikalisasi. Kita sekarang lagi proses membangun dengan untuk menjadikan Center of Deradicalization di Indonesia. Tetapi tetap melakukan ini. Jadi ini siklus lagi. Jadi kalau dibilang mungkin dibilang bahwa kenapa terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini. Nah, ini proses yang kalau anak yang tadi ini, anak kita tercinta ini Intan menjadi korban, bahkan yang sudah dideportasi Bang Karni, baik deportasi maupun yang masih berada di Irak, anak-anak yang dieksploitasi ada sekitar 84 orang sekarang di Irak, di Suriah dan Irak, Daesh. Saya sudah mengirimkan anggota untuk koordinasi dengan pemerintah Suriah maupun dengan Irak. Itu bagaimana menyelamatkan sebenarnya anak-anak ini dari pengaruh. Anak-anak Indonesia maksudnya? Anak-anak Indonesia. 88 orang. 84 orang masih berada di Syria. Yang sudah dideportasi di sini lebih dari 90 orang, anak-anak. Jadi masalah terorisme ini yang menimpa kepada anak-anak, ini bukan hanya korban. Yang masih ongoing juga ini anak-anak. Kita tahu juga dulu waktu kita lihat anaknya Imam Samudra almarhum,
kita lakukan pendekatan. Tiba-tiba juga tahun yang lalu anak yang dulu kita lihat pada waktu bom Bali 1 sudah meninggal dunia di Syria. Nah ini dari saya ini bahwa mari kita bersama-sama. Ini nggak bisa hanya pemerintah, tidak bisa juga hanya dari masalah agama, tetapi harus seluruh stakeholders. Mari kita jaga anak-anak ini. Mari kita lihat kepada sel-sel yang besar. Kemudian community policing amat sangat perlu, Bang Karni, membantu. Jadi sesudah after atau post release, kita harus lihat bahwa mengamati mereka. Memang nggak gampang. Tugasnya Pak Maijen Abdul Qadir ini amat sulit mengamati seluruh bekas narapidana. Ini yang tadi saya katakan proses residivism ini yang berlaku. Di Indonesia, Bang Karni, itu 35 orang balik lagi dari 1.202 yang dilakukan penangkapan, balik lagi ke jaringan. Kalau lihat dari persentase, itu hanya 3,9%. Tetapi ini tetap bagi kami adalah besar sekali. Presentasi residivism yang harus kita hadapi sekarang. Kembali kepada jaringan ini. Perlakuan untuk pada waktu berada di lembaga pemasyarakatan, perlakuan pada waktu disamakan dengan yang lain. Semua dicoba, tapi banyak juga yang menolak. Nanti akan dijelaskan oleh Maijen Abdul Qadir. Tetapi yang akan poin saya di sini adalah bagaimana sebenarnya kita sudah menjaga sama human rights, memperlakukan kepada tersangka. Kalau kita agak tekan sedikit dalam bahasanya, itu nanti teriaknya kemana-mana. Tetapi pada waktu mengambil hak asasinya orang, itu tidak ada. Contohnya seperti yang tadi kita lihat bahwa yang kejadian. Kalau saya lihat bahwa motivasinya dia akan meledakkan diri di dalam penjara. Kalau lihat, karena selalu begitu dan akan melakukan keadaan yang masif. Tetapi mungkin insiden yang terjadi, karena memang nggak gampang. Atau mungkin juga yang bersangkutan tidak siap untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, gitu. Dia hanya yang penting pesannya sampai. Inilah teroris, Bang Karni. Ya, ya. Tapi ada pertanyaan saya. Sebenarnya kan dia ini udah diikuti lah. Kok Bang Karni tahu kalau diikuti? Ya, dari RT-nya juga kita ya, dapat memang bahwa RT-nya juga ditanyain polisi tentang dia tuh. Artinya ada di watch. Kok bisa ya sampai dari Parepare diusir istrinya, pindah ke Samarinda, semua dalam pantauan lah. Kenapa kita nggak tangkap duluan? Nah, di sini Bang Karni, pada waktu mereka keluar, pada waktu dalam masa kalau bertingguan dalam pengawasannya Bapas, sebenarnya juga bukan hanya unsur-unsur kepolisian, unsur-unsur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, unsur-unsur intelijen, seluruh stakeholder semuanya kita saling share, tetapi Bang Karni yang sudah lepas sekarang itu lebih daripada 500 orang yang bisa dideteksi belum banyak. Kemudian yang bisa betul-betul ini karena berbeda dengan atau terdakwa atau terpidana yang lain, kalau pada waktu dalam masalah sesudah lepas itu melapor kepada Bapas, kita koordinasi juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Secara intelijen juga kita monitoring kegiatan-kegiatan. Ada yang memang mau berubah, ada memang yang mindsetnya berubah, karena memang nggak gampang. 3 faktor kalau kita lihat dalam melakukan ini. Pertama, kita harus dari segi psikologi. Kedua, kita lihat dari segi sosiologi atau sosiolog. Ketiga, dari masalah agama. Ini tidak bisa sendiri-sendiri dan ini tidak gampang dilaksanakan. Orang hanya berpikir ini hanya masalah ideologi saja. Tetapi pada waktu dia bermasalah dengan psikologinya, ini juga sulit untuk treatment dengan perlakuan dibandingkan dengan tempat lain. Bang Karni, di negara yang lain, seperti saya katakan, ada yang menggunakan ankle brace. Pada waktu diinterogasi aja diborgol. Kita enggak perlakukan secara manusiawi. Duduk itu diborgol, kursi itu nggak bisa geser. Tapi kita perlakukan dengan baik.
kita ikuti semua aturan-aturan yang ini kepada human rights di Indonesia. Baik, Jenderal, kita tinggal sebentar. Kita rehat dulu sebentar.